lagi di Alpetra Ministry, channel yang sangat memuliakan nama Tuhan dan juga channel yang benar-benar akan membawa kita semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. No debat, tidak sering menjatuhkan atau menjelekan orang lain. Bersama kita telah hadir Bapak Pendeta Bona. Selamat malam Pak Pendeta. Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Sahabat Alpetra sudah on. Shalom, apa kabar semua teman-teman? Pokoknya tetap sehat, tetap cinta Tuhan, tetap cinta keluarga. Oke, nah ketemu lagi sama Kang Ode. Hai, sekarang di sini kita ada Kang Alfa. Silakan Kang Alfa, sapa para pemirsa. Hai, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap jaga kesehatan ya. Walaupun Pak Presiden sudah mengumumkan kita bebas bermasker di ruang terbuka, tetapi tetap jaga kesehatan supaya Pak Pendeta Bona tidak sibuk lagi untuk mendampingi orang-orang yang sakit. Selamat malam Pak Bona. Selamat malam Mbak Alfa, selamat malam seluruh sahabat Alpetra dimanapun berada. Ketemu lagi dengan kita, para pelayan yang ada di Alpetra Ministry. Dan cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap semangat. Oke, mantap. Pokoknya salam sehat buat semua. Sebelum kita mulai mau bahas apa hari ini, mari kita berdoa. Miluan ke Langsung direkam aja, langsung direkam. ya, iya kan harus direkam. Oh, ya siap. Kan di akhir closingna simpulanna tugasna pendeta eta mah. Oke. Ini pakai bahasa Sunda dikritik lagi nih, pakai bahasa Sunda dikritik lagi nih. Aduh, kacau. Udah. Pokoknya skenario-nya kayak gitu ya. Udah, ini lanjut. Sahabat Alpetra, barusan beli ini nih, beli apa nih? Beli aplikasi. Di sini tuh tertulis apa ya? Di sini. Oh, berkat Tuhan akan melimpah jika Anda membaca doa ini. Nah, doa Bapa kami. Doa Bapa kami, Bos. Wah, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga. Pokoknya dibaca semua. Di bawahnya ini dibaca doa ini. Jika Anda mau tidur 10 kali, tahan nafas 5 detik, niscaya berkat mati dong. Esok paginya. 10 detik katanya tahan napas. Jadi kita bacanya katanya harus tahan napas nih. Jadi tahan napas sambil doa. Nah, itu katanya jam 12 malam kalau bisa habis mandi. Malam jam 12 malam itu harus mandi dulu. Sesudah mandi baca ayat ini 100 kali. Itu udah salah Kang Ode. Itu udah salah. Kok salah sih? Di mana-mana kalau udah mandi itu ya sikat gigi jangan lupa terus tidur. Nah, ini loh ceritanya ini kan ya sih sebetulnya seperti itu. Kata lagu gitu, habis mandi bangun ya seperti itu. Tapi ini boleh ya kayaknya ya, ayat-ayat gini nih banyak nih, ayatnya banyak banget nih. Boleh ya, bisa cepat kaya, enteng jodoh, biar enteng jodoh. Ada doa apa? Doa Yabes katanya kalau misalkan Anda mau naik pangkat, doa Yabes itu dibaca nih di sini. Berapa kali nih aturannya nih? Kayak minum obat, tapi masuk akal juga sih. Masuk akal juga. Jangan-jangan itu Pak Bona yang bikin tuh aplikasinya tuh. Kan biasanya pendeta-pendeta yang bikin kan? Kayaknya sih pendeta. Ini tulisannya PS. PS itu apa sih? PlayStation ya? PS sih. Di sini tulisannya PS.
PS, berkat untuk segala bangsa. Wih, keren namanya. Oh, berkat untuk segala bangsa. Tapi ini benar loh. Ini kan ada doa Bapak kami, ada doa Yabes gunanya untuk yang tadi yang bilang untuk naik pangkat, karir katanya. Terus ini ada Kidung Agung, sayangku kau terlihat cantik di mataku. Wih, buset. Enteng jodoh, Bos, untuk menikah lawan jenis, Bos. Ih, ternyata Alkitab itu bisa buat melet ya. Bukan melet gini loh. Bukan melet begitu loh. Ini keren loh. Ini sumber-sumber terpercaya ini. Saran-sarannya, doa puasa, doa Daud. Ternyata Alkitab itu ayat-ayatnya kalau dibaca itu bisa bikin pantesan ya. Orang-orang Kristen itu kaya-kaya dari ini kali ya. Waduh, tertarik nih. Kak Alma tertarik nih. Kirim nih. Ini beli loh. Saya beli apa? Kumpulan doa-doa bermanfaat dan berwasiat. Keren loh. Mau nggak Kang Alfa? Keren nih. Jadi kalau dilihatnya orang-orang dunia di luar sana nih, daripada yang namanya kita ngipri, ngepet, nyegik, pesugihan. Ini lebih bagus, ini lebih rohani nih. Ini lebih rohani, ayat-ayatnya ayat-ayat Alkitab semua. Ada doa puasanya juga. Keren ini. Kalau yang namanya pesugihan kan itu udah jelas-jelas dilarang Alkitab dong. Janganlah kamu percaya selain Allah gitu kan. Itu kan udah jelas-jelas. Tapi ini kan yang dipakai ayat Alkitab nih, ya nggak? Doa Bapa kami. Terus pokoknya banyak, ada amsal-amsal, banyak ini dibaca sekian kali. Oh tuh ada ini, kalau mau makan itu bukan doa makan loh, ada doanya khusus juga loh. Lengkap ini, keren ini. Kayaknya rekomendasi nih. Ini kan udah susah nih ngojol terus nih. Akhir-akhir ini organ sepi nih. Kayaknya boleh nih dipakai nih. Kang apa ngobrol dong? Gimana ini? Bagus ini. Gimana sih? Kasih masukan dong. Sebagai ini loh, sebagai apa ya? Ya biar kita sharing gitu. Ini ayat-ayat Alkitab ini bagus nggak? Mau? Saya malah nggak ngerti jadinya, malah nggak ngerti itu tuh kayak apa gitu. Sekarang ini ya, hati-hati sekarang ini Kang Ode. Banyak orang yang menjual-jual ayat. Pak Bona kan gembala nih, biar jemaatnya tambah banyak. Kayaknya boleh nih doa Yabes nih, dibacain nih. Biar wilayah kekuasaanku luas. Ini rohani loh, bukan dari hasil semedi loh, bukan hasil tanpa berata loh. Ya Alkitab, Bos. Ayat-ayat Alkitab semua, Bos. Tuh keren. Oh, ini kayaknya kalau bisa baca semua, diterapkan. Wih, jadi malaikat nih. Ini pada mikir, beneran tertarik kan nih? Mahal loh aplikasinya ini. Wah, rohani, tapi bisa sukses. Sukses secara rohani. Ada bukunya juga ternyata. Tapi bukunya nanti deh lewat online, harus belinya. Harus pakai yang namanya uang elektronik gitu. Dibayar uang elektronik, harga diskon 50%. Bermanfaat, murah, rohani, keren gitu loh. Mungkin ini juga ada satu lagi. Doa Bapa kami ditulis di atas kulit macan. Bisa dibuat kalung, bermanfaat untuk ketangkasan, jaga diri, kebal. Wih, ada kebalnya segala, Bos. Ada kebal. Kuat dari segala senjata tajam. Keren, Bos. Doa Bapa kami ditulis di bulu macan, dibikin kalung, atau disimpan di sabuk. Keren ini, Bos. Tertarik nggak apa-apa? Saya malah bingung jadinya. Bingung kenapa? Iya. Soalnya kan itu seolah-olah seperti kita itu baca mantra-mantra. Ya kan mantra, ini kan ayat Alkitab. Mantra bisa kan dari Tuhan itu. Dari Alkitab loh.
Oh, iya mantra, tapi kan mantranya mantra putih. Ya makanya Mantra itu putih itu. sekarang ini kalau mau jualan itu kayaknya gampang banget gitu. Soalnya banyak orang yang mulai apa ya, mempromosikan berbagai hal yang berbau agama untuk dikait-kaitkan jadinya untuk cari uang. Itu cari uang Kang Ode. Itu kan wajar. Dia juga hasil mikir nih. Mungkin hasil apa ya namanya, hasil mendalami itu namanya. Ya kita berbagi ngasih uang ke dia kan udah bersusah payah, macam kayak tadi tuh apa kami ditulis di kulit macan. Tapi kalau itu kulit kayaknya macannya yang bikin orang-orang biasa aja kayaknya. Kalau kayak pendeta-pendeta gitu mungkin nggak bikin kayak gitu. Kalau Pak Pendeta Bona bikin kayak gitu kan lucu. Dia kan udah ada tendanya sendiri gitu. Itu mah paling inilah skimming lah, penipuan lah itu palingan. Gini loh. Itu kan pendeta kan orangnya rohani itu. Nah, rohani. Siapa tahu pendeta itu kan ada pendeta yang besar banget tuh. Jangan-jangan mereka itu menemukan rahasia di balik kitab suci itu, cuma mereka itu nggak mau rahasia di balik kitab suci. Emangnya senggokong rahasia di balik kitab suci. Loh, sekarang begini, kalau Kang Alfa sukses nih, kaya raya nih, nggak mungkin dibagi-bagi percuma sama yang lain, apalagi dengan saingan, gua sukses terus, nih kamu kasih ujinya ini biar kamu sukses, nggak mungkin dong. Nah, itu kayaknya itu, ya seperti itu, ini beruntung ini dapat rahasia di balik ayat-ayat Alkitab. Ih, canggih bos. Nggak bisa gitu Kang Ode, nggak bisa. Karena semua ayat di Alkitab itu bukan mantra-mantra, tapi isinya dan maknanya itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Makanya nonton di Alpetra Ministry, jangan di channel yang lain. Jadinya gitu tuh. Alpetra. Kalau kita di mana? Gitu, jadi dikasih pemahaman tuh tentang bagaimana Alkitab, tentang siapa Roh Kudus, siapa Tuhan Yesus. Kalau Kang Ode lihat channel-channel lain ya jadinya begitu. Nanti nonton channel Alpetra Ministry, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Gitu. Wow. Terus gimana jadinya? Ini udah beli. Ya udah, minta dikembaliin uangnya, itu nggak beres itu. Iya. Pakai uang elektronik ini. Lagian ya kalau ada orang ngaku-ngaku pendeta itu nggak mungkin. Paling itu ngaku itu pendeta, itu yang asli itu pendeta tuh pendeta Bona tuh, itu asli pendeta tuh. Nah, iya kah? Iya. Coba kita. Masa sih? Iya. Hah? Dia lagi nonton nih ceritanya. Ada Pak Pendeta Bona. Waduh, jangan. Ya, Kang Ode, Pak Alfa. Jadi saya mulainya gini lah, dari apa yang disampaikan oleh Kang Ode ini ya. Saya mulainya kata kuncinya pertama adalah iman ini berdasarkan pengalaman rohani. Iman ini berdasarkan pengalaman rohani. Pengalaman rohani yang seperti apa? Pengalaman rohani yang menyatakan perjumpaan kita dengan Kristus itu secara rohani. Ya. Jadi kalau lari ke spiritualitas, bisa lari ke segala macam lah, gitu. Pertama itu di dalam Alkitab juga dikatakan segala sesuatu kan harus diperiksa apakah itu dari Tuhan atau bukan, gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan itu secara polos kita bisa melihat bahwa itu seolah-olah rohani. Seolah-olah jadinya itu ya? Seolah-olah rohani karena semua diambil dari Alkitab. Iya. Dan tadi balik lagi pertama tadi, iman ini berdasarkan daripada pertumbuhan iman ini berdasarkan daripada
pengalaman rohani. Ya. Jadi ketika pengalaman rohaninya terus bertumbuh, maka imannya semakin bertumbuh. Ini kalau dilihat ayat-ayat Alkitab yang dibawa sampai doa Yabes lah, mungkin nanti ada doa Fransiskus dari ICC, ada doa Mother Teresa gitu kan. Oke, seperti itu. Tapi dalam artian gini, yang saya sampaikan bahwa itu seolah-olah rohani karena dibungkus dengan hal-hal yang rohani dalam pemikiran kita. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa baca Alkitab ini, bahwa baca doa Bapak kami ini, menulis doa Bapak kami ini, kita tidak bisa menyalahkan di situ. Tetapi balik ke tujuan awalnya itu apa? Niatnya itu apa? Ya. Jadi panggilan kita orang percaya memang untuk melayani, bersaksi dan bersekutu. Ya. Tetapi dalam artian ketika kita ingin mengetahui ini, kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan itu. Tapi ketika firman Tuhan dibaca hanya untuk ini, untuk itu, siapa yang punya peran di sana? Kita atau Tuhan? Itu. Tuh. Salah. Apalagi kalau dalam tradisi dulu dikatakan iman berasal dari pendengaran, nggak ada, disuruh dibaca kan? Iman berasal dari pendengaran, gitu kan? Bukan baca 7 kali. Dibaca setiap hari. Baca setiap hari. Baca. Tidak ada yang, kita melihatnya tidak ada yang salah dengan itu. Membaca Alkitab, membaca kitab Amsal, membaca istilahnya kitab Mazmur, membaca misalkan dari kitab Kejadian. Itu memang tugas kita untuk membaca Alkitab, gitu kan? Kapan kita bisa mengerti? Kita tidak pernah membaca Alkitab. Tetapi hal itu dipergunakan untuk membungkus sesuatu kepentingan. Apa yang dibilang tadi, yang Alfa tadi, bahwa itu ada tujuan daripada orang yang membuat itu untuk mencari materi, mencari keuntungan dari situ. Dan Tuhan tidak suka sebetulnya. Ya. Karena di situ bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Jadi seolah-olah nama Tuhan yang dipermuliakan, ya. Tetapi yang terjadi apa? Ya orang itulah yang dapat duit, gitu kan? Dapat untungnya, meskipun tadi uang elektronik atau istilahnya apa. Iya. Tapi hebat sekali dia bisa bungkus itu semua gitu dengan hal-hal yang rohani. Iya. Membaca Alkitabnya benar, berdoa Bapa kaminya benar, gitu. Tetapi ketika tujuannya untuk hal-hal tertentu, ya mencari kekayaan lah, mencari jodoh lah, mencari apa segala macam. Gitu. Justru kita pernah katakan juga kan, carilah dulu kerajaan Allah, maka kepadamu akan segalanya akan ditambahkan kepadamu. Itu. Ini yang menjadi paten kita, sehingga istilahnya saya tadi mulainya dari bahwa iman ini bertumbuh oleh pengalaman rohani kita. Pengalaman rohani seperti apa ya? Pengalaman rohani perjumpaan kita dengan Kristus secara rohani. Ketika kita merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita, disinilah mulai iman bertumbuh terus. Kita tidak disuruh untuk doa Bapa kami. Memang setiap hari juga doa Bapa kami. Iya. Gitu ya? Atau mungkin setiap ibadah juga kita doa Bapa kami, gitu kan? Iya. Bukan untuk tujuan mencari apa. Karena berkat Tuhan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Betul. Permasalahannya begini, mau nggak kita mencapai berkat itu atau enggak? Iya. Karena kan pepatahnya mengatakan ora et labora kan, berdoa dan bekerja. Ya sampai sehari semalam suntuk, tadi dibilang doa puasa. Itu tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ketika tujuannya dimaksudkan seperti apa, itulah yang salah. Terutama ketika tujuannya bukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, itu sudah terjadi kesalahan.
Berarti barusan salah ya. Baca-baca harus sekian kali itu salah dong ya. Nggak benar ini. Wah, aplikasi rusak ini. Kacau ini. Wah, menyesatkan. Penyesatan ya ini ya. Waduh. Saya balik lagi, kalau sebetulnya tidak salah dengan bacanya itu, tapi balik kepada tujuan kita ini apa? Tujuannya. Apakah tujuan kita ini untuk kemuliaan Tuhan atau untuk mencari kepentingan pribadi? Itu. Iya. Karena kalau bilang tiga itu tidak diberkati, tiap hari kita diberkati, tiap saat kita diberkati. Iya. Kenapa saya bisa mengatakan tiap saat kita diberkati? Saya memahami bahwa napas kehidupan ini adalah berkat yang tertinggi dari Tuhan. Iya. Setiap saat ketika kita butuh tarik napas masih bisa diberikan gitu. Iya. Karena Tuhan masih memberkati kita. Tapi dalam tanda petik ya bukan berarti yang sudah meninggal, yang sudah mati itu tidak diberkati, bukan seperti itu, karena waktu kehidupannya, jatah hidupnya dia sudah selesai. Gitu. Iya. Nah, kita selama yang hidup ini kita terus diberkati Tuhan. Itu sama gitu. Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan oksigen, Tuhan memberikan kehidupan. Itu kan jelas. Tapi balik lagi, berdoa Bapa kami terus dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Ya, dengan istilahnya apalah segala macam. Tapi kita tidak mau bekerja, ya sama juga bohong. Iya. Ya kan nggak mode lah, mode doa terus Bapak kami semalaman, besoknya tidur di rumah nggak kerja jadi driver ojol. Ya tetap aja nggak ada pemasukan. Iya kan? Iya. Ya benar. Iya. Baca doanya benar, bacanya benar, tapi balik lagi ke niat kita gitu. Nah inilah kadang-kadang orang percaya ini pengen segala sesuatu yang instan, ya. Iya sih. Pengen segala sesuatu yang instan, tidak melalui proses yang benar-benar selangkah demi selangkah gitu ya. Yang melalui proses dengan selangkah demi selangkah aja belum tentu hasilnya, gitu kan? Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Walaupun penyemangatnya adalah dikatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Tapi tetap peluang kegagalannya 0,sekian persen pasti ada gitu. Nah itu. Nah sekarang ketika orang yang benar-benar pengen instan semuanya gitu ya, pengen instan, pengen istilahnya begitu. Saya baca misalkan 7 kali 70, 7 kali 7 kali 7 kali 7 gitu kan. 70 kali 7. Nah itu saya baca seperti itu, tiba-tiba besok buruk yang ibadah dari mana-mana ke sini gitu. Ya kalau mereka nggak diundang ya nggak ke sini lah gitu. Iya gitu. Tidak seperti itu. Tuhan ini tidak membuat segala sesuatunya instan. Ada proses, semua ada proses. Gitu. Kalau memang segala sesuatunya instan adalah mukjizat, gitu. Tapi itu kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Ketika terjadi mukjizat itu bukan kuasa manusia, tetapi kuasa Tuhan. Okay. Itu yang terjadi kalau memang itu instan. Gitu. Misalkan seorang berdoa untuk kesembuhan, gitu ya, kesembuhan. Tuhan tolongin segala macam, dari begitu dia batu ginjalnya hilang, itu mukjizat dan itu kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Gitu. Manusia kan hanya berusaha dengan doanya itu, berusaha pergi ke rumah sakit dan segala macam. Jadi untuk pembacaan ayatnya ini tidak ada yang salah, tetapi ketika tujuannya ini, nah ini yang salahnya ini adalah semua dibungkus seolah-olah rohani. Katakan seolah-olah rohani. Doa untuk mendapatkan jodoh, baca ini. Doa untuk mendapatkan hikmat, baca ini. Orang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu memang harus dibaca. Doa Bapa kami yang di
kita ini harus dibaca kok, harus diucapkan. Gitu. Ya. Nah, ini permasalahannya di situ. Dibungkus secara rohani, bertemu dengan orang yang pengennya instan. Nah, itu cocok udah. Oh iya. Memanfaatkan oknum-oknum. Ini gitu kan. Iya, akhirnya seperti ini gitu. Kayak ini. Oknum itu. Iya. Jadi yang rohani ini dipleset-plesetkan gitu kan. Dipleset-plesetkan untuk mencari kepentingan diri sendiri dan Tuhan tidak suka itu. Tuh. Saya yakin Tuhan tidak suka itu. Iya betul. Iya. Wah, untung belum dilakukan ini, baru dilihat aja nih. Kelihatannya keren ini. Wah. Coba kalau sudah dilakukan, salah kaprah ya. Iya. Wah, kacau ya. Wah, ini benar-benar hebat ini. Hebat. Apalagi di situ ada ini ya, ada doa puasa segala macam gitu kan. Wah, ada doa puasa 3 hari. Jadi disalahgunakan. Itu nggak sesuai dengan ajaran iman Kristen kayak gitu. Nggak ada. Ya, tapi ya mungkin intinya kita harus kuat ya, harus harus minta pertolongan Tuhan untuk mencerahkan gitu Iya. ya. Nih gini nih. Jadi Dia lagi naik, ya. lagi siap-siap nih naik motor kan. Motor siap-siap udah nyalain aplikasi. Oh iya, harus berdoa dulu saya 10 kali. Pas kalau dia berdoa, ininya bunyi kan, ting, ada penumpang atau ada pesanan, ting. Ntar dulu lagi berdoa. Ntar dulu kan enggak ini, keburu sama orang diambil. Ya enggak? Kan cukup dengan Tuhan bilang, Alkitab ditulis di Alkitab, firman Tuhan bilang, sebut dalam nama Tuhan Yesus aja. Tuhan Yesus, saya mau ngojol nih. Berkat Tuhan diterima, kata Pak Bona tadi. Berkatnya udah ada, tinggal kita ambil. Berarti gampang juga ya, nggak harus baca 100 kali, tahan napas sambil berendam ya. Oh iya. Iya. Berendam tidak muncul lagi ya. Ya berendam gini langsung tahan nafas tidak muncul lagi. Kan bahaya kan? Muncul Pak, di surat kabar. Munculnya di berita. Wah, Iya. jadi mantap. Ya, jadi yang namanya firman Tuhan itu mencerahkan, bukan mantra gitu ya. Jadi jangan dianggap sebagai mantra gitu ya. Wah. Iya. Kan nggak ada gunanya juga itu kayak gitu tuh ya. Kan kalau kita nggak diajarin seperti itu, kita kan cukup apa yang kamu minta dalam namaku, itu kan udah cukup jelas apa yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Itu akan diberikan. Tunggu dulu, akan diberikan sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakku atau kehendakmu. Mau lebih jelas tanya Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Nah, gimana Pak? Ya, ayatnya kan jelas. Mintalah maka kepadamu akan diberikan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Itu udah jelas gitu ya. Cuman memang fenomena seperti ini ya tidak bisa dipungkiri terjadi. Itulah karena memang dalam artian saya tidak tahu apakah mereka tidak mau memahami atau memang tidak paham. Gagal paham. Kendalanya mana gitu. Tidak paham atau tidak mau memahami gitu kan. Kalau tidak paham memang mereka belum paham gitu kan. Ya, bukan berarti tidak tetapi belum paham. Tapi kalau mereka tidak mau memahami, ya memang mereka ya tidak mau dan akhirnya menempuh cara-cara instan ya. Mereka menempuh cara-cara instan gitu. Nah, itu yang permasalahannya ya fenomena yang terjadi seperti itu. Gitu. Oh, jangankan seperti itu ya dalam artian ya kadang pendeta juga ada yang masih pakai ini foto dan segala macam ada gitu kan. Ada. Cuman kan dalam artian tidak ini, tapi
Jadi saya kalau ngomong ini, tolong silakan buktikan gitu kan. Iya. Jadi nanti yang buktikan itu sama gitu lah gitu. Jadi nggak ini, gitu ya. Jadi dalam artian itulah fenomena dalam kekristenan seperti ini. Iya, gitu ya. Jadi masih ada hal-hal yang istilahnya, ya itu yang tadi saya bilang, mereka apakah tidak mau paham, tidak mau memahami, atau memang belum paham gitu tentang hal ini. Sehingga ketika sesuatu dibungkus dengan hal-hal yang rohani, ya, jadi semuanya rohani gitu ya. Padahal belum tentu gitu kan. Karena bisa gini loh, benar-benar salah gitu kan. Jadi ayatnya benar, bacanya juga benar, tapi tujuannya salah gitu. Tujuannya salah. Tapi kalau ini sudah benar, ayatnya, bacanya sudah benar, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Karena apa yang tadi saya bilang, bahwa Tuhan ini setia kepada kita walau kita tidak setia. Itu Tuhan ini setia. Kalau gini loh, semua yang ada di dunia ini, mau siapapun, dimanapun mereka berada, Tuhan berikan matahari. Iya. Ya, Tuhan berikan udara, gitu. Itu. Jadi istilahnya kalau misalkan memandang bahwa berkat Tuhan ini berlimpah dalam kehidupan kita. Cuman terkadang ya, pandangan berkat ini masih tertuju kepada materi. Ketika saya tidak memiliki motor, kita berpikirnya, mungkin saya berpikirnya, oh saya tidak diberkati Tuhan. Ketika saya tidak memiliki mobil, mungkin saya berpikirnya, oh saya tidak diberkati Tuhan. Gitu. Nah, kemudian juga ada hal lain sebetulnya. Berkat ini sama, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Jelas doa Bapa kami ketika mengatakan, berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya gitu, bukan yang selebih-lebihnya gitu. Nah, cukup ini kan relatif. Hari ini cukup misalkan 2 mangkok bakso. Betul. Kang Ode 2 mangkok cukup, saya semangkok cukup, Pak Bona 3 mangkok belum cukup. Iya. Iya. Tetapi dalam hal itu kita tidak bisa mengatakan kita berlebih, tidak. Tapi itulah kasih Tuhan kepada kita, itulah kehendak Tuhan kepada kita. Ya kayak Kang Ode lah istilahnya. Ketika kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang melayani bulan puasa, ada sukanya, ada dukanya. Gitu. Ya. Tapi dulu baru suka gitu ya. Iya. Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Ya, saking jengkelnya gitu kan, tapi tiba-tiba hitnya ini loh yang puji Tuhan gitu kan, meredam semua amarah di situ ya. Panasnya ada di langsung drop gitu ya, langsung adem semuanya, bisa menetralisir suasana. Fenomena ini memang ada dalam kekristenan, ya. Fenomena ini ada dalam kekristenan. Ketika dia pengen sesuatu yang instan, ketika dia pengen sesuatu yang istilahnya tanpa proses yang seharusnya. Saya jadi ingat dulu pernah ada kejadian seperti ini. Dulu banget waktu kecil segede-gede gini gitu. Saya itu kan dulu kecil itu pernah belajar mancing, mancing ikan. Nah, sekali waktu diajak teman mancing belut. Nah, terus teman saya itu pinter yang ngambil belutnya. Pokoknya nyari belutnya pinter. Saya tanya, rahasianya apa? Ini loh, beli ureknya itu di si Abah katanya. Urek, tahu kan urek, alat pancing buat belut. Ya. Ini beli ureknya di si Abah belokan itu loh katanya. Kenapa di situ? Bagus. Di si Abah itu kalau beli dijampein katanya. Jampi-jampi itu, jampi-jampi. Nah, ceritanya kan saya kan nggak tahu nih, yang namanya ngurek kan belum pernah bisa. Ya, yang itu tadi kata Pak Bona pengen instan gitu.
Saya nggak bisa ngurek, tapi ngambil belut, mancing belut, tapi pengen langsung dapet gitu loh. Nah, datanglah ke si abah-abah itu ceritanya. Bah, apa cu? Katanya. Saya mau beli urek, bah. Katanya. Oh ya, berapa biji? Itu saya beli 2 tuh 50 rupiah kalau nggak salah. Waduh, 50 rupiah itu hasil puasa 1 minggu nggak jajan ya. tahun berapa ya? Tua banget. Nah, singkat cerita, yang ini ya, katanya, ini ureknya yang ini ya, pancingnya yang ini ya. Terus dia baca, bener dibacain sama dia. Puh, katanya. Puh, laris. Nih, cu, dipakainya pelan-pelan, nanti pasti. Sama si abahnya tuh ditiup. Puh, ya. Ini Jang, katanya. Ini Dek. Ini Tong, katanya. Pokoknya kalau pakai pancingan abah, pasti manjur, udah dijampein. Nih, pakai, katanya. Wah, saya bangga dong. Bawa pancing boleh dijampi-jampi sama si abah itu. Pasti langsung nyantol itu. Nah, saya lari ke sawah. Cari umpan. Setiap lubang saya korek, nggak dapet hari itu. Terus si abah nggak manjur nih. Tapi anehnya besoknya saya ke situ lagi. Beli pancingnya dia lagi. Ada sugestinya ya. Ada sugestinya gitu. Kayaknya salah Kang Ode. Waktu Kang Ode beli itu kan gitu kan. Terus Kang Ode masukin ke dalam saku kan. Ya. Nah itu salah. Harusnya pas udah dicuh jangan masukin ke saku. Langsung cari lubang bulet. Belut ya. Nah pasti mau dia makan. Itu karena waktu dicuh itu udah ke gosok-gosok sama bajunya Kang Ode jadi gak dapet. Jadi luntur ya. Tapi saya baru sekarang kan banyak tutorial mancing belut. Oh, ternyata yang nggak manjur itu bukan ininya ya, bukan doanya yang nggak manjur. Masalahnya satu, saya itu dulu nggak ngerti lubang belut itu kayak gimana. Jadi asal lubang dicolok. Dari pagi sampai sore nggak tahu. Untung bukan ular sawah yang keluar ya. Iya. Iya. Kata Pak Bona barusan, firman Tuhan itu katanya apa? Barusan Pak Bona bilang, udah benar, alatnya udah benar, doanya udah benar, tapi yang salah itu satu, tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu, apalah itu katanya. Jadi fenomena yang asal pakai benar, cuma karena ketidaktahuan. Jadi bisa dibilang salah itu ya tadi ya, salah kaprah. Salah kaprah. Kita itu jangan pingin yang instan lah. Semuanya itu ada prosesnya gitu. Dan juga fenomena teknologi ini memang jadinya sulit ya. Kadang orang yang memanfaatkan teknologi ya, ada positifnya, berguna bagi dia. Tapi ada beberapa yang menggunakan teknologi ini menjadi satu keuntungan tersendiri gitu. Nah, itu sayangnya di YouTube ini juga banyak saya lihat, aduh saya pengen nangis gimana ya, pengen marah juga karena kenapa gitu harus yang namanya hamba Tuhan atau orang Kristen jadinya jelek sendiri gitu. Ya itu berarti bukan orang Kristen ya, karena tidak ada Tuhan Yesusnya. Kalau Tuhan Yesusnya dalam dirinya tidak mungkin seperti itu. Saya kayak pendeta aja ngomongnya nih. Aduh. Akhirnya bela diri ya. Nah, bela dirinya adalah pendeta juga manusia. iya. Iman, pertumbuhan iman ini adalah bagaimana kita menafsirkan perjumpaan rohani kita dengan Tuhan. Semakin sering kita mengalami perjumpaan rohani kita dengan Tuhan, maka iman itu akan terus bertumbuh. Ini yang benar-benar dasarnya seperti itu.
Kalau rohani kita tidak ya istilahnya rohani kita tidak sering mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara rohani, maka iman kita juga akan stagnan di situ. Atau jalan di tempat. Mesti kalau jalan di tempat diam itu. Kalau jalan di tempat masih ada pergerakan, dan kemungkinan pergerakan meskipun kecil juga ada. Tetapi kalau misalkan stagnan kan ya nggak jalan kemana-mana, diam aja di situ, mantep gitu. Kayak tugu ya. Nah, itu melalui ministry juga ini ya, dalam artian kita mengingatkan juga bahwa segala sesuatu ini sulit untuk mencari yang instan ini. Kalau misalkan mencari yang instan itu kecuali mujizat ya, memang mujizat yang Tuhan tetap yang berkuasa, nah, gitu kan. Tetapi kita tidak mau kerja ya sama juga. Ya. Oke. Wah, banyak banget ini yang dikasih. Wah, jadi cerah nih. Jadi cerah. Ternyata berkat itu bukan karena firman Tuhan dibuat mantra. Ternyata harus berjumpa dengan Tuhan dulu. Terima kasih Pak Bona, Kang Alfa. Mantap. Dapat satu pelajaran lagi nih. Jangan salah gunakan firman Tuhan. Jangan jadikan firman Tuhan itu sebagai mantra. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Segala sesuatu itu tidak instan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Jadi semuanya itu kita harus bersyukur. Apa adanya. Kalau mau jujur ya, wah lebih senang lihat yang wah gitu, yang gimana, yang fenomenal, yang viral. Tapi sebenarnya kita lihat Pendeta Yan Antoni selalu berpesan dalam setiap kontennya, lihat dari buahnya, artinya buah pertobatannya, buah kasihnya. Bagaimanakah ajaran yang diajarkan oleh seseorang itu? Karena belum tentu ajarannya itu ya boleh baik, mungkin benar, mungkin alkitabiah, tapi kita lihat tuh ajarannya. Dan lihat setelah itu, kalau dari mulutnya masih ada kata-kata kasar, masih jahat secara hati sama orang, itu rasanya tidak alkitabiah ya. Kata Pendeta Bona waktu baheula nih, keur di Bandung, ayo, pakai subtitle dia berarti. Jelema mah urusanna sajengkal, apa urusannya manusia itu cuma sejengkal. Bagaimanakah bisa sejengkal? Silakan Pak Bona. Apa ya, terlalu tendensius itu. Nggak usah panjang-panjang, dipendekin aja, dipendekin. Biar nanti kita bahas di episode. Kita harus kasih tahu Pak Bona sama jemaat itu bagus sekali, saya terkesan loh. Saya dengar kata-kata Pak Bona itu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2006 kayaknya. Iya Pak Bona ya. Tapi itu luar biasa loh. 2007 tuh. Sampai sekarang saya masih inget tuh. Yang sejengkal kan perut toh. Iya. Oh. Ya, oh. Yang sejengkal nih perut. Oke. Jadi kalau orang sudah berurusan dengan perut, itu apapun bisa ditabrak semuanya. Salah satunya seperti ini, fenomena seperti ini. Ini kan urusannya dengan perut sebetulnya. Kalau saya lihat ini dibaca rezeki akan bertambah, ini dibaca berkat Tuhan akan berlimpah dan segala macam. Tapi kan orientasinya tadi beda gitu. Orientasinya beda ya. Yang sejengkal inilah perut gitu. Jadi urusannya perut. Jadi kalau sudah berbicara perut ya sudah. Karena sebetulnya ketika Tuhan memberkati kita ya terutama urusan yang sejengkal itu ya kita untuk memuliakan Tuhan lagi. Itu. Ya. Bukan untuk kepentingan diri sendiri saja. Karena dalam artian ya ketika itu terpenuhi berarti kita siap untuk melakukan tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Bukan kita berpikir ketika itu terpenuhi berlebih-lebih dan segala macam. Coba kita lihat yang ini, yang ketika di perjanjian lama Israel keluar dari Mesir, mereka hanya diberikan mana. Mereka yang mengambil sedikit tidak kekurangan, mereka yang mengambil banyak juga tidak berlebih, cukup. Nah itulah
yang tadi saya bilang cukup ini relatif. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi fenomena-fenomena semacam ini ya, ujung-ujungnya ya mau dapat pacar, mau segala macam. Kalau perutnya kosong mau ngomong apa? Iya betul. Iya, kalau perutnya kosong mau ngomong apa? Karena lapar ya, kalau nggak lapar nggak kreatif ya. Kreatifnya salah kalau perutnya lapar itu. Ya akhirnya di kreatifnya salah ya, itulah yang bikin itu, yang dia memanipulasi segala sesuatunya jadi untuk kepentingan perutnya itu. Oke, sahabat Alpetra, panjang lebar pembicaraan kita tadi. Ada ketawanya, ada mikirnya. Akhir kata, ternyata kita ngobrolnya sudah panjang lebar, teman-teman. Ya tadi Kang Ode kan cerita aplikasi ini, aplikasi lah ada surat mantra segala macam. Ternyata itu keliru banyak. Ya, jadi ini pembahasan ini seru ya ternyata ya. Mungkin ini teman-teman sahabat Alpetra pernah ngalamin itu atau pada saat ini juga sedang dapat atau mempergunakan seperti itu. Ternyata itu kata Pak Bona tadi itu tidak salah, firmannya tidak salah, bacanya tidak salah, cuma tujuannya yang salah. Jadi kita jangan salah kaprah. Pokoknya intinya seperti itu, semuanya harus dicek sesuai dengan Alkitab. Coba menyampaikan apa yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 yang berbunyi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Keputusan kita saat ini akan menentukan kita di masa yang akan datang. Ketika kita tidak mampu memilih dan memilah mana yang benar-benar rohani atau mana yang dibungkus oleh hal-hal yang rohani, sehingga terlihat samar-samar seperti yang rohani, maka kita akan merasakannya di kemudian hari. Tidak saat ini, tapi di kemudian hari kita akan merasakannya. Karena itu, apa yang tertulis 1 Tesalonika 5 ayat 21 ini menjadi pegangan, menjadi closing statement bagi kita di dalam pertemuan ini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Akhir kata dari kami, sebelum ditutup, mari kita Itu berdoa. untuk perbincangan yang boleh kami alami pada saat ini dan boleh kami lakukan, kiranya semuanya bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi seluruh pemirsa yang mendengarkan melalui channel YouTube, kami juga serahkan sepenuhnya dalam perlindungan Tuhan, sehingga melalui ini semua mereka mendapatkan satu pencerahan, sehingga dapat memilih dan memilah mana yang benar-benar rohani atau mana yang hanya terkesan rohani. Bapak di surga, kami juga akan beristirahat dan kami mohon tetap menjaga, melindungi kami, dan juga ketika kami boleh beraktivitas dalam tugas panggilan kami sebagai umat-Mu untuk melayani, bersaksi, dan bersekutu, kami serahkan sepenuhnya perlindungan hanya dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati Kang Ode, Kau berkati Pak Alpa, kami serahkan sepenuhnya dalam perlindungan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jangan lupa teman-teman, tetap cinta Tuhan, tetap cinta keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Pandemi tetap masih ada. Sampai